Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bi. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Bi. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya. Pertemuan kita untuk semester ganjil ini dengan hari ini masih 3 kali kesempatan lagi ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran materi baru, Bapak ingin tanyakan ke kalian, tugas-tugas sudah di kuis, tugas dan sebagainya sudah diselesaikan? Aidil? Aidil sudah dikerjain? Kuis-kuisnya udah semua, Bi. Tugas gimana? Tugas itu yang di daftar nilai yang di checklist itu ya, Bi? Ya, betul. Tugas itu diselesaikan juga. Senam aerobik itu kan kemarin Bapak sampaikan di akhir sebelum semester ujian nanti, sebelum ujian semester sudah harus diselesaikan. Ya, Bapak berharap ke semua juga, Khairul, Amri, ya, Amanda, untuk menyelesaikan kuis-kuis dan tugas-tugasnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Yaitu bola kecil tentang, sudah tamat, Nak? Kelihatan belum? Nampak, Bi? Ya. Tentang bulu tangkis. Bapak yakin kalian semua sudah familiar ya dengan bulu tangkis ya. Karena ini juga termasuk satu cabang olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat, kemudian juga banyak dikenal oleh masyarakat di saat ini ya. Kemudian juga untuk bulu tangkis ini jenis perlombaan olahraga yang sering dilombakan dan juga banyak atlet-atlet Indonesia yang menjuarai untuk bulu tangkis. Ya, untuk pertemuan minggu ini, ya, Bapak akan menyampaikan indikator pembelajaran, yaitu menjelaskan sejarah singkat olahraga bulu tangkis. Nanti di pertemuan terakhir, di pertemuan kedua, nanti kita akan lanjut ke teknik permainan. Di pertemuan yang ketiga nanti kita akan lanjut dengan peraturan permainan. Jelasnya di kelas 12 ini merupakan materi yang harus dikuasai, yaitu materi-materi di hal-hal yang mengenai tentang peraturan. Maka identik dengan biasanya di kelas 12 itu belajar tentang perwasitan ya. Nah, untuk bulu tangkis, sebelum kita mulai, Hairul, mana Hairul? Saya, Bi? Ya, sebelum kita mulai, Bapak ingin tanyakan kira-kira di antara beberapa atlet bulu tangkis yang Hairul kenal. Coba kira-kira siapa? Nasional boleh, internasional juga boleh. Ada? Anthony Ginting.
Terus ada lagi Tahu apa? orangnya tapi lupa namanya Bi. Aduh. Lupa gimana? Tahu orangnya tapi lupa namanya. Orangnya Topik. Taufik Hidayat. Topik Hidayat. Oke, yang lain Aidil. Coba sebutkan. Kevin Sanjaya, Bi. Kevin. Oke, yang lain. Marcus Gideon. Ya. Eh, maka kenapa Bapak sampaikan tadi di awal, ini merupakan satu olahraga yang familiar di masyarakat karena memang di Indonesia sendiri, negara Indonesia sendiri memiliki banyak prestasi untuk bulu tangkis. Di antara yang Bapak tanya ke kalian tadi, kalian banyak mengenal atlet-atlet nasional, bahkan dia sudah mampu menjangkau internasional. Jadi ini menjadi satu kebanggaan karena memang di bulu tangkis ini kita punya prestasi. Dilihat singkat dari sejarah bulu tangkis atau badminton ya, ini merupakan suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang. Dua orang artinya ada musuh dan ada perlawanan antara tim satu dengan tim yang lain. Maka kategorinya adalah tunggal atau dua pasangan. Yaitu yang bisa dikatakan juga permainan untuk ganda. Bahkan ganda campuran pun ada seperti itu ya. Yang mana ini saling berlawanan. Sejarahnya secara singkat dari bulu tangkis ini sendiri berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan di Tiongkok ya, atau di Cina. Nah ini awal sejarahnya. Kenapa di Tiongkok terdapat secara singkat, di Tiongkok itu tertulis dan bahkan tercatat terkait dengan Tiongkok dalam permainan badminton atau bulu tangkis ini. Tiongkok ini punya prestasi karena juga di Tiongkok ada secara permainan di masyarakat Tiongkok sendiri ada namanya jianji ya. Ini merupakan permainan yang sehingga mirip dikatakan ini bulu tangkis yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Nah ini jadi awal dari sejarah yang ada di Tiongkok. Alih-alih dari sejarah ini sepertinya kok tanpa raket kemudian dimanipulasi dengan kaki. Inilah awal dari ide dari permainan ini. Jadi untuk menjaga kok tanpa tidak menyentuh ke tanah ya, tidak jatuh ke tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Nah, di sejarahnya yang lain juga di Inggris sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut dengan battledores atau shuttlecock. Ini sangat populer ya. Jadi anak pada saat itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah agar menyentuh tanah tidak jatuh. Dan dari kisah seperti inilah diangkat menjadi satu buah permainan yang dikatakan bulu tangkis. Ini yang ada di Inggris dan juga ada di Tiongkok. Nah, ini seperti yang digambar ya, jenis permainan yang ada di Jianji di Tiongkok itu. Kemudian yang ada di Inggris ya, battledores atau shuttlecock ya. Ini permainannya. Intinya di bolanya atau permainannya tidak jatuh menyentuh tanah. Ya. Dari kisah tersebut, sejarah singkatnya bulu tangkis, jadi penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, ke Tiongkok, dan Siam yang dikatakan sekarang itu Siam adalah sebagai Thailand ya. Karena Thailand juga terkenal permainannya dengan permainan jianji.
dan mereka juga punya prestasi di takraw dan sebagainya. Ini juga menggunakan kaki. Kemudian menjadi satu permainan anak-anak di wilayah tersebut. Ya, kemudian olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara. Kalau dilihat dari sejarahnya, ya, dari tentara Britania di Inggris, maka di Pune, India, pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan, ini maka dikatakan awalnya satu permainan bulu tangkis. Maka sebelumnya dikenal sebagai pona. Permainan tersebut juga dikenali sebagai pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet, ya, oleh siapa? Oleh Isaac Spratt, ya, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore. Nah, ini maka dikatakan a new game, satu permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau badminton house. Peraturannya, rancangan peraturan yang pertama ditulis dalam permainan badminton ini, ya, ada Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pertama kali pada 1899 dengan kejuaraan All England. Nah, maka dikatakan bahwa kompetisi yang ada di All England ini sangat bergengsi. Maka ini menjadi satu sejarah diangkatnya para sang juara menjadi kategori-kategori pemain dunia. Bahkan bulu tangkis ini menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Ini sejarah singkatnya, ya. Sebelum kita lanjut, siapa tadi yang hadir lagi, yang lain? Aidil. Saya Bi. Ganda, ya, atau ada 5 partai permainan dalam permainan bulu tangkis. Bisa kamu jelaskan kira-kira yang pemain tunggal yang berprestasi atau pemain ganda? Pemain ganda putra Bi, Kevin Gideon Bi. Oh, boleh. Kevin sama? Gideon. Ya, oke. Kalau tunggal yang saat ini berprestasi? Pemain tunggal. Lupa. Saat ini. Apa Bi? Oke, kalau enggak lupa ya berarti ya. Kita Hairul. Ganda campuran kira-kira siapa yang kamu ingat saat ini yang lagi populer, yang viral dan punya prestasi? Hairul. Hairul? Masih ada di... Lupa, Bi. Lupa, Bi. Lupa. Ya, ini merupakan, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, ini adalah partai dalam bulu tangkis, ya. Jadi ada 5 partai yang biasanya dimainkan dalam permainan bulu tangkis. Jadi ada tunggal putra, tunggal putri, ya. Ada ganda putra, ganda putri, bahkan ada ganda campuran. Ini melihat dari fenomenalnya bulu tangkis sehingga ini permainan yang cukup dibanggakan atau bahkan sampai dikejar oleh negara-negara yang memiliki potensi pemain-pemain hebat dalam bulu tangkis, ya. Termasuk Indonesia ini punya pemain hebat, ya, dan sering bersaing dengan China dan sebagainya, seperti itu. Ini jadi ada 5 partai, ya. Secara singkat dari sejarah tersebut, maka properti dalam permainan badminton ini atau bulu tangkis ini ada lapangannya dan juga menggunakan jaring.
apa fungsi dari jaring itu sebenarnya untuk melihat dari permainan tersebut, apakah ukurannya mampu atau tidakkah seorang pemain untuk melewati jaring dalam permainan badminton. Karena itu menjadi ukurannya, bahkan lewat jaring akan mendapatkan poin dan sebagainya. Jadi lapangan bulu tangkis terbentuk persegi panjang. Ya, kalau kemarin minggu lalu kita belajar bersama tentang softball, itu berbentuk apa lapangannya? Ayo, lupa. Lapangan softball di minggu yang lalu berbentuk apa itu kira-kira? Itu bentuknya kayak apa Bi? Kayak diamond gitu sih Bi. Iya, jadi ada fair field ya, fair field dan Iya foul Bi. field ya. Ya, kalau sementara untuk lapangan bulu tangkis, ya persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar nanti Bapak akan tampilkan. Jadi garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm, kemudian juga harus berwarna kontras. Jadi dalam permainan agar tidak tertipu sehingga pemain mampu melihat bola gitu ya. Jadi harus menggunakan warna kontras. Biasanya lapangannya hijau menggunakan warna putih garis-garisnya. Gitu. Kalau permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak karena memang dikhawatirkan ya ditakutkan terjadi kecelakaan untuk pemain ketika meraih bola atau meraih kok sehingga jatuh dan sebagainya, jadi tidak terluka. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap, kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Nah, ini dia gambarnya. Ya, boleh dilihat. Pertemuan minggu depan kita ini ya kaji tentang tekniknya ya permainannya. Minggu yang terakhir sebelum kita ujian semester kita akan belajar tentang peraturan permainan. Nanti diakhiri dengan sesi video kita akan putar lihat bersama. Kalian harus menganalisa peraturan-peraturan permainan dan teknik permainan. Inilah lapangan dan jaring yang sering digunakan. Perlengkapan yang sering digunakan. Nah, ini raket. Ini benar-benar kita harus tahu ya. Ketika kita punya raket untuk memainkan badminton ataupun ya. Jadi ketika kita misalkan ya, ketika kita akan menggunakan raket tersebut, memang dibuat dari kayu, namun saat ini sudah begitu maju ya. Jadi sampai menggunakan logam ringan, bahkan senyawa ya kalau diistilahkan, sehingga dalam permainan pun betul-betul maksimal. Ya, jadi sehingga kalau saat ini yang peralatan raket yang berkembang yang paling baik itu adalah bahannya itu berkomposisikan komposit serat karbon sehingga memang benar-benar ringan ya, karena bahannya plastik bertulang grafit, jadi ringan, tidak berat, kemudian sehingga efektif dalam permainan. Namun serat karbon tersebut memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Jadi dengan ringannya raket, maka permainan yang dilakukan oleh atlet badminton juga akan maksimal, efektif. Ya. Bayangkan dulu yang di zaman Abi dulu, di zaman Bapak dulu ya, kalau raket itu dulu dibuat dari kayu. Ya, Aidil pernah merasakan itu? Enggak, Wi. Enggak pernah ya, karena dari kayu ya akhirnya kalau jatuh dan sebagainya pun mudah rusak dan berat. Gitu. Kalau saat ini sudah dikembangkan, memiliki teknologi yang baik dari serat karbon sehingga ringan.
Jadi inilah raket yang saat ini digunakan. Nah, bahkan sekarang kita tahu dengan berkembangnya teknologi, harga raket pun makin selangit ya, makin tinggi, bahkan jutaan harganya. Apalagi raket yang sering digunakan oleh pemain-pemain nasional dan internasional. Yang kedua adalah senar. Ya. Senar itu, disitulah fungsi senar untuk memantulkan koknya. Ya. Jadi senar mungkin salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangkis. Kemudian juga jenis senar berbeda, memiliki ciri-ciri tanggap kelainan. Ya. Biasanya saat ini yang berkembang ini memiliki banyak macam senar. Ada yang ketebalan ukuran 21 ya, dengan ketegangan 18 sampai dengan 30. Biasanya kalau kita masang senar ini kita pesan gitu ya, mau 20 ketegangan talinya senar itu atau 26. Biasanya standar kalau Bapak pesan atau pasang itu biasanya 26. Jadi nggak terlalu tegang, kemudian nggak terlalu kendor seperti itu. Jadi sebenarnya ketegangan senar yang dipasang itu sesuai dengan kesukaan pemain masing-masing, gitu ya. Seperti itu. Nah ini dari perlengkapan raket yang kita kenal ya, ada raketnya, kemudian ada senarnya. Dari senar ini pun punya macam senar ya, dengan kualitasnya sendiri dan juga dengan harganya yang bervariasi. Seperti itu. Yang ketiga adalah kok. Nah, bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka. Dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok dari plastik. Biasanya pernah kalian rasakan bola kok dari plastik? Pernah Bi pas masih Pernah, SD. Bi. Oh iya, jadi harganya pun murah ya, kemudian juga awet gitu. Kalau dulu Bapak juga pernah menggunakan ini, kalau beli kok yang dari bulu mah agak mahal, yang dari bulu dan sebagainya. Kemudian ada satu perlengkapan lagi yang harus dimiliki oleh seorang pemain badminton atau bulu tangkis, karena ini juga akan mempengaruhi prestasi dan kualitas dia dalam bermain. Karena dengan memiliki sepatu yang baik, jadi tidak asal sepatu, karena dia juga harus memiliki sepatu yang karet, tidak licin, sehingga ketika permainan di lapangan itu tidak mudah atau tidak mempengaruhi permainan pemain. Biasanya, kenapa sering kita lihat atau kita tonton permainan bulu tangkis itu sering dilap ya lapangannya. Dilap akibat dari keringat yang jatuh, yang menetes ke lantai, yang bisa mengakibatkan kepada licin dalam permainan sehingga sehingga mengakibatkan pemain bisa saja jatuh atau terpleset sehingga tidak maksimal dalam permainan. Maka sepatu ini juga mempengaruhi. Karena dengan sepatu yang bagus juga percepatan permainan di lapangan juga akan dituntut lebih baik. Maka sepatu juga perlu. Jadi tidak hanya dengan yang sering kita lihat di masyarakat ya, tidak menggunakan sepatu atau tidak menggunakan sepatu sehingga permainannya pun tidak baik. Ya. Ini kelengkapannya
ya yang sering kita tahu, dengan punya perlengkapan yang baik maka juga permainan juga akan baik. Dari organisasi atau dari cabang olahraga badminton tersebut ada wadah yang mengorganisir permainan atau jenis olahraga tersebut sehingga permainan ini benar-benar memang bisa memiliki pengaruh besar di dalam jenis olahraga yang lainnya. Kemudian juga bisa membuat olahraga tersebut juga dan wadah organisasi tersebut juga mampu membuat dan mengembangkan peraturan dalam permainan. Ya, seperti yang kita kenal, sering banyak terjadi perubahan-perubahan. Di antara yang kita tahu adalah dalam permainan bulu tangkis seperti peraturan dalam penghitungan poin. Ya. Nah, saat ini yang berkembang peraturan terbaru adalah dengan aturan rally point. Jadi setiap mati bola maka poin akan didapati oleh pihak lawan ataupun pihak pemain yang lainnya. Itu. Jadi dari induk organisasi inilah mereka mengembangkan olahraga badminton ini dan dengan peraturan-peraturan yang memang betul-betul mereka buat sehingga memang permainan atau olahraga ini benar-benar memang memberi kontribusi baik untuk negara atau bahkan dalam permainan internasional. Ada induk organisasi diantaranya adalah International Badminton Federation, didirikan pada tahun 1934 dan membukukan Inggrisnya. Kemudian Irlandia di antara negara-negara yang masuk ke dalam induk organisasi tersebut ada Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru dan Prancis sebagai anggota-anggota pelopor ya. India juga bergabung sebagai afiliasi pada tahun 1936. Ada IBF yang Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006. Usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation atau IBF ini menjadi Badminton World Federation diterima dengan suara bulat oleh seluruh 206 delegasi yang hadir. Berarti inilah salah satu olahraga yang memang benar-benar banyak diminati oleh beberapa negara yang saat ini yang kita kenal. Ya. Olahraga ini juga menjadi satu olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona. Nah, ini sering pernah dilakukan di tahun 1992 dan juga Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing 2 medali emas tahun itu. Ini dengan adanya induk organisasi ini secara internasional permainan badminton diakui dan secara nasional juga ada gitu ya. Ada organisasi yang mewadahi untuk organisasi bulu tangkis sehingga memang benar-benar olahraga bulu tangkis ini dikelola dan dilatih dan dibentuk dalam negara Indonesia dan juga memiliki prestasi yang baik. Ya. Jadi kalau di Indonesia ada PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PBSI. Kemudian berdiri pada 5 Mei 1951 di Bandung. Yang pertama kali yang menjadi ketua umumnya adalah Rohdi Atmaja. Ini juga perlu kalian tahu secara singkat memang Indonesia memiliki prestasi dalam olahraga badminton. Sampai saat ini sudah terukir dalam permainan badminton secara nasional bahkan internasional. Oke, waktu akan berakhir. Sebelum kita tutupi pembelajaran kita pagi ini, ada 3 soal yang Bapak buat, ya, menjadi evaluasi kita bersama. Masing-masing nanti dikerjakan, kemudian dijawab, ya, kemudian diupload di psikologi, masukkan ke foldernya discuss. Nanti nilai untuk tugas akan
Bapak keluarkan. Saat ini yang memang yang rutin kita keluarkan adalah nilai kuis. Maka harapan Bapak untuk nilai kuis memang betul-betul dikerjakan dan dituntaskan. Jangan hanya dikerjakan, tidak tuntas terus dibiarkan ya. Sebelum kita mulai ke evaluasi, ada pertanyaan? Edil? Tidak ada, Bi. Ada Hairul? Tidak ada, Bi. Atau yang lain? Ada pertanyaan? Cukup, Bi. Cukup. Di hari ini di pertemuan kita yang ke-15 ya, hanya yang aktif 2 orang. Jadi laporan Nabi cuma 2 siswa yang hadir untuk Zoom pada pertemuan kita hari ini. Jadi yang pertama jelaskan ya, nanti secara singkat ya, dari bulu tangkis atau badminton. Memang banyak kalian yang aktif di badminton namun secara singkat tidak mengerti. Misalkan tadi dari cara menentukan ketegangan dalam pembuatan atau mengikat senar gitu ya. Ada antara 18 sampai dengan 30. Kemudian yang kedua adalah sebutkan berapa partai dalam permainan bulu tangkis. Ya, harus sudah Bapak jelaskan. Kemudian jelaskan ini organisasi badminton nasional bahkan internasional secara singkat ya. Mungkin itu saja yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran kita pagi ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa ya agar kita selalu sehat, kemudian juga jauh dari penyakit dan dari mara bahaya, dan juga jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kemudahan rezeki untuk Bapak Hairul Tanjung ya, kesehatan sehingga kita juga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir ada? Hairul? Ada? Tidak, Bi. Nggak ada, oke. Aidil ada? Tidak ada, Bi. Oke, siap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ingat, 2 kali pertemuan lagi. Setelah itu kita akan ujian semester. Disiapkan ya. Jangan banyak leha-leha, santai. Apalagi kalian di rumah, di asrama. Iya, kalau di asrama ada yang ingatkan. Di rumah ini nggak ada yang ingatkan. Paling kami hanya mengingatkan lewat WA dan sebagainya. Jadi mohon sadar diri, dituntaskan, dan sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bi. Ya, Thank you, Abi. sama-sama.